Pemerintah terus melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai strategi khusus untuk melakukan penguatan, pengembangan, dan mendorong kemajuan para pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas. Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah transformasi usaha mikro dari informal ke formal. Beberapa upaya untuk mewujudkan target ini ialah dengan melakukan fasilitasi penerbitan nomor induk berusaha atau NIB, berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai 1,2 juta NIB secara nasional. Selain itu, dilakukan program fasilitasi sertifikasi berupa pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro penerima program hak merek. Selain itu, dilakukan program fasilitasi sertifikasi berupa pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro penerima program hak merek, program sertifikat jaminan produk halal, izin edar makanan dalam, dan penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Bagaimana kesiapan dan kemauan para pelaku UMKM di Provinsi Lampung? Berikut beberapa pandangan para pelaku UMKM di Provinsi Lampung terhadap kebijakan upaya pemerintah dalam mendorong UMKM untuk naik kelas. Di sini kita selama hampir lebih kurang 1 tahun lebih kita membentuk UKM Natar ini, kita banyak perkembangan dari UKM komunitas sendiri. Nah di sini sebelumnya mereka berjalan sendiri-sendiri, kami satukan dalam satu wadah UKM Natar. Di sini kami banyak melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan, baik pelatihan-pelatihan tentang pemasaran, kemasan, dan bagaimana kita memasarkan produk kita ini di masyarakat kita. Mungkin dari sebelumnya mereka yang banyak berkecimpung di sini, bergabung di sini, yang tadinya berjalan sendiri, sekarang kami sering melakukan misalnya bazar-bazar, ada event-event pameran yang baik itu yang terstruktur, terencana, ada yang juga yang sifatnya dadakan. Itu kami lakukan. Bagaimana kita untuk meningkatkan aktivitas untuk memasarkan produk-produk dari UKM itu sendiri. Nah disinilah yang kita coba bagaimana untuk produk-produknya bisa lebih kenal, lebih luas di masyarakat kita, baik di Provinsi Lampung, bahkan untuk ke luar Provinsi Lampung. Komunitas UKM Natar ini sebenarnya diinisiasi dari Kabupaten Lampung Selatan. Kita di Kabupaten Lampung Selatan itu ada komunitas yang lebih besar yang mencakup semua UKM Lampung Selatan. Kita setiap kecamatan dibentuk suatu wadah UKM di per kecamatan. Nah melalui itu kita bersama-sama dengan kecamatan. Sekarang tadinya dengan Pak Camat, Pak Randy, sekarang kita dengan Ibu Sofia, Ibu Sofi, Ibu Camat kami yang ini. Nah di sini kita membentuk ini menghimpun UKM-UKM yang tadinya tidak mengenal komunitas, setelah tahu ikut bergabung. Dan di sini kita mengisi syarat untuk bergabung di sini adalah ada linknya. Nah mereka mengisi link untuk tergabung di komunitas ini. Nah sampai sekarang lebih kurang itu 100 UKM yang sudah tergabung di UKM komunitas UKM Natar ini. Di komunitas UKM Natar ini beberapa event yang kami laksanakan seperti bazar di bandara. Itu udah dari berapa kali, udah 2 tahun ini kami melakukan itu. Dan yang ini setiap ada event-event baik itu di kecamatan atau kabupaten kita ikut. Di Kabupaten Lampung Selatan yang ada event-eventnya UKM Natar juga ikut bergabung. Dan selain itu juga event-event yang ada baik di provinsi kita juga ikut.
mengenai UKM naik kelas itu, kami memaknai bahwa UKM akan naik kelas apabila selain produknya juga itu bisa bersaing, kemasannya juga, dan yang lebih penting adalah perizinannya. Perizinannya kalau dia makanan itu ada PRT, ada halal, NIB yang paling penting juga itu harus ada NIB yang pertama. Nah ini yang membuat UKM itu naik kelas itu dia memenuhi unsur-unsur seperti itu. Di samping kita harus kemasannya juga harus bisa, kalau kita ini kan eye-catching gitu. Orang melihat kemasan ini langsung tertarik. Itu yang menjadi tujuan kami dalam UKM Natar ini, bagaimana semua UKM-UKM ini bisa seperti itu. Nah, untuk mengajak mereka menjadi UKM naik kelas, kami dari UKM komunitas, kami mengadakan pelatihan-pelatihan membuat NIB itu secara gratis. Kami juga pelatihan-pelatihan juga kita ini dengan binaan-binaan dari BUMN, Bukit Asam, ada dari Konverta, itu yang mendorong kami untuk melakukan hal ini. Karena terus terang kami komunitas nggak punya dana. Nah ini kami dari tim kepengurusan UKM ini mencari bagaimana caranya kita mendapatkan sumber-sumber itu dengan menggait, dengan soan kita, baik itu ke BUMN. Terakhir kami kemarin soan ke Telkom. Nah Telkom juga support. Nah begitu juga dengan yang lainnya, nanti kita akan rencanakan semua, kita akan soan. Kami memang punya rencana bagaimana UKM yang ada di komunitas UKM Natar ini memiliki tempat. Bagaimana tempat untuk kita bisa bersama-sama menjual produk-produknya di suatu tempat. Ini yang sedang kami lakukan. Untuk mendapatkan itu sebenarnya ada tempat di cukup strategis di Natar ini, tapi itu masih dalam proses untuk tempat kita akan menjadikan istilahnya showroom kita dan tempat kita kumpul, tempat kita bermusyawarah dan mencari solusi kalau ada permasalahan. Di situ kita akan coba untuk ini melalui dari pihak kabupaten, karena itu asetnya juga punya pemerintah, sekarang masih di Dinas Kesehatan. Kami dari UKM Natar minta dilimpahkan ke Dinas UMKM agar bisa diberikan pemanfaatannya kepada kami komunitas UKM Natar. Nah ini sedang diproses, sedang diurus oleh Bapak Ariantoni sebagai Kepala Dinas UKM ini Dinas Koperasi UMKM ini Kabupaten Lampung Selatan. Di UKM Natar ini banyak produk-produk yang bisa dijual dan diunggulkan di UKM Natar ini. Misalnya di makanan ringannya seperti keripik, keripik pisangnya juga ada. Ada keripik selondok yang dari bahan baku singkong. Nah ini minumannya ada kopi, ada jahe. Minuman jahe ini kita ada juga yang di mix dengan susu kambing, itu yang diproduksi oleh Jahe Lida ini, Jahe Zala oleh Bapak Yudi. Nah, ada juga driver kopi dan kerajinannya. Kebenaran saya sendiri juga di craftnya, ada sulam khusus, ada batik, ada juga turunan-turunan tapis. Itu yang kita unggulkan di komunitas UKM Natar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Murnika Sofacip. Saya memproduksi makanan-makanan dari singkong. Ada pelanting, ada selondok dengan berbagai varian, ada puyur juga dengan berbagai varian, ada juga dari keripik singkongnya itu sendiri. Saya memulai usaha ini dari tahun
2000 dan sekarang udah berjalan hampir 23 tahun. Kendala-kendala yang saya hadapi ada dari modal, juga dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian pemasarannya juga. Nah, selama ini saya memang kesulitan untuk itu dan saya mulai dengan bergabung di UMKM di Kecamatan Natar. Dengan saya bergabung di UMKM Kecamatan, alhamdulillah baik itu perizinan juga permodalan sudah mulai terbuka, kemudian pemasaran juga lebih luas jangkauannya. Ya, dengan bergabungnya saya di UMKM Kecamatan, alhamdulillah ada peningkatan dari segi pemasaran, kemudian kami juga mengenal orang-orang baik itu dari pemerintahan, dari pengusaha-pengusaha, sehingga pemasaran kami juga lebih luas. Ya, untuk pemasaran kami dulu hanya dari rumah ya Pak ya, kemudian setelah kami UMKM, alhamdulillah kami juga bisa ke pasar-pasar retail seperti di Trinop itu ada 5 swalayan, kemudian di Surya juga ada 5 swalayan, alhamdulillah, kemudian di Haitom juga bisa masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah kami sampaikan kepada teman-teman bahwa dengan bergabungnya kami, usaha kami, alhamdulillah bisa meningkatkan tingkat pemasaran dan jangkauan yang lebih luas. Saya menghimbau kepada teman-teman UMKM yang lain untuk bergabung di UMKM Kecamatan, karena dengan kita bergabung di UMKM Kecamatan, jangkauan pemasaran kita lebih luas dan kita juga banyak mengenal dari pengusaha-pengusaha yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida. Di sini saya pengurus komunitas UMKM Kecamatan Natar. Saya di sini sebagai sekretaris. Dan untuk produk saya sendiri adalah minuman bubuk jahe merah jalan. Di sini kiat kami untuk merangkul anggota komunitas UMKM Kecamatan Natar, memberikan edukasi bagaimana caranya membangun usaha seperti itu. Jadi kami mengajak masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mengembangkan produknya. Seperti bagaimana caranya memiliki perizinan untuk memperbaiki packaging seperti itu kan. Bagaimana caranya untuk memasarkan produk seperti itu. Jadi di komunitas UMKM Natar selain memberikan edukasi bagaimana cara membangun usaha, kami juga membimbing bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Itulah yang kami lakukan di komunitas UMKM Natar pada saat ini, seperti itu. Pada saat ini produk UMKM Kecamatan Natar, produknya sudah mulai memiliki tampilan yang baik dan bisa dipasarkan. Akan tetapi setelah kami meninjau di desa, kebetulan di Kecamatan Natar ini memiliki 26 desa, dan di sana kami roadshow untuk melihat produk-produk yang ada di sana. Dan di sana kami temukan banyak sekali produk yang memang belum memiliki perizinan, kemudian belum bisa memberikan packaging yang terbaik kepada produk itu, gitu kan. Jadi ini terkendala bagi mereka untuk memasarkan produk-produk tersebut. Disitulah peran kami untuk membimbing masyarakat Kecamatan Natar. Bagaimana cara memberikan tampilan produk yang terbaik, memasarkan seperti itu, sehingga mereka bisa ikut berjualan yang tadinya secara konvensional gitu kan, tapi sekarang bisa secara online juga bisa seperti itu. Sekarang ini pemerintah Republik Indonesia lagi mencanangkan UMKM naik kelas. Sebenarnya itu sangat baik sekali. Kalau menurut saya UMKM ini jangan sampai hilang, karena itu membantu perekonomian negara dan
perekonomian semua orang. UMKM naik kelas itu ada persyaratannya dia sebagai orang supaya naik kelas. Salah satunya harus mempunyai sertifikat halal dan kemasannya harus rapi. Kemasannya juga harus rapi. Jadi bukan bisa sebagai sampah saja, tapi kemasan yang bisa didaur ulang. Itu supaya persyaratannya teman-teman UMKM naik kelas. Kenapa pemerintah menjalankan UMKM naik kelas? Supaya teman-teman UMKM itu bisa buka outlet di nasional maupun di mancanegara dengan produk-produk tiap-tiap di provinsi. Misalnya Provinsi Lampung, apa sih yang dihasilkan oleh UMKM Provinsi Lampung ini, seperti kemasan pisang, terus otak-otak, terus ada kopi, terus ada madunya juga, dan itu juga bukan hanya sekedar di skup makanan aja, tapi juga skup semua produk UMKM, baik fashion maupun dan lain-lain lah. Masih banyak produknya. Jadi itulah yang kita harus canangkan UMKM naik kelas itu, yaitu untuk usaha mikronya supaya dia naik, perkembangannya bagus, jangan di depan. Nah, insya Allah beberapa bulan lagi untuk teman-teman UMKM yang ada di Provinsi Lampung, bagi yang belum mempunyai sertifikat halal, itu bisa mempunyai sertifikat halal, dan insya Allah kita akan kerjasama sama salah satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk persyaratan sertifikat halal. Tapi untuk tanggal waktunya kami belum bisa memastikan kapan, ya insya Allah dalam waktu dekat ini. Total UMKM naik kelas di Provinsi Lampung itu yang baru terdaftar di Kadin UMKM itu sekitar 300 UMKM di Provinsi Lampung. Yang lainnya masih dalam proses untuk pendaftarannya. UMKM merupakan pilar basis perekonomian domestik Indonesia. Jadi jangan sampai teman-teman UMKM ini mati suri semuanya. Kenapa saya menyampaikan demikian ya? Ayolah saya mengajak teman-teman untuk teman-teman bisa naik kelas dan bisa menjualkan produknya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di mancanegara. Kan alangkah bangganya bangsa Indonesia ini bisa menjual produknya di kasih karya teman-teman UMKM.